Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penikmat kisah horor, balik lagi dengan saya Nia di podcast Don't Be Scared. Di segmen podcast kali ini adalah segmen cermin, cerita beberapa menit. Jadi di segmen ini saya akan menceritakan kisah-kisah horor pendek. Dan untuk kali ini saya akan membawakan cerita dari Leonard Kellan II di akun Wattpad-nya yang berjudul Suara Hela Napas. Oke, langsung aja kita masuk ke cermin. Kadang kita tak perlu alasan bagi sesuatu tak kasat mata untuk menampakkan diri di depan. Dan saat kau temui hari itu, anggap saja itu sebagai hari sial. Rumahku bukanlah rumah tua. Malam ini juga bukan malam yang sebagian orang anggap sebagai malam keramat. Dan aku juga tidak sedang melakukan sesuatu yang memancing kedatangan mereka. Aku hanya duduk di depan meja komputer, sibuk mengetik dengan pikiran melayang jauh entah kemana. Malam sudah larut, mungkin sekitar jam 12 lewat. Suasananya begitu hening, bahkan tak terdengar suara kendaraan bermotor yang melintas di gang kecil di depan rumahku. Hanya terdengar tetes-tetes air sisa hujan tadi sore. Benar-benar sunyi. Sunyi sampai akhirnya kusadari ada satu suara yang cukup mengganggu. Suara hela nafas berat. Terlalu berat dan kasar. Tadi kupikir itu suara desah napas Kinan, keponakan yang malam ini tidur menginap di kamarku. Aku menoleh pada bocah kecil berusia 5 tahun yang telah terlelap di atas ranjang. Mengamati hela nafasnya, dadanya naik turun secara teratur, dengan dengkur lembut keluar dari mulutnya. Aku menoleh ke arah suara itu berasal. Dahiku berkerut. Jadi, itu suara apa? Aku mencoba tak peduli, lalu kembali melanjutkan mengetik. Menuangkan ide-ide yang semakin lancar berdatangan di keheningan malam. Suara itu terdengar lagi. Aku kaget. Aku menoleh ke arah suara itu berasal. Astaga! Sontak aku berdiri, hampir terjatuh bahkan. Saat menyadari, ternyata di balik jendela yang lupa kututup itu terlihat sesosok bayangan putih yang kain kafannya terlihat sedikit kecoklatan. Wajahnya kehitaman dengan rongga mata besar tertutup kapas. Ya, itu pocong. Lalu, saat dia mengeluarkan suara berat itu lagi, aku baru sadar kalau suara itu berasal dari mulutnya yang terbuka, bukan hela nafasnya. Aku bukan seorang penakut, juga bukan orang yang terlalu berani, tidak juga punya indera keenam. Mereka bilang, jika makhluk sejenis ini menampakkan diri di depanmu, berarti mereka ingin melakukan komunikasi denganmu. Entahlah, yang ku tahu, aku sama sekali tidak pernah mengganggu mereka, juga tidak ingin diganggu. Mungkin lo punya keluarga atau teman yang kecelakaan kali. San bertanya sesaat setelah aku bercerita padanya. Sebenarnya tidak ingin terlalu membesar-besarkan kejadian semalam. Hanya saja baru kali ini aku melihat penampakan yang begitu nyata. Aku mencoba mengingat-ingat yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin saja ada sanak keluarga atau teman yang kematiannya bisa dibilang belum sempurna. Tapi tidak ada. Akhirnya aku menggeleng. Lu pernah ngerasain ngelakuin hal-hal yang kira-kira bikin mereka marah gak?
Misalnya kencing di bawah pohon gede atau lewat jalan angker tanpa permisi. San berusaha mengingatkan. Aku berpikir cukup lama, kemudian menggeleng lagi. Atau lu habis ngelakuin hal-hal mistis, minta nomor togel di kuburan, atau main jalangkung mungkin. Jangankan melakukan hal mistis kayak gitu. Percaya mereka ada aja, gue enggak. Aku menjawab. Sekarang percaya kan? Aku terdiam. Mau tidak mau, penampakan semalam membuatku akhirnya percaya bahwa hal-hal gaib memang nyata. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Biasanya yang tiba-tiba nongol tanpa diundang atau tanpa sebab gitu, emang cuma setan lewat aja. Anggap aja dia lagi iseng. Pas loncat-loncat, lihat jendela kamar lo belum ditutup, makanya dia ngintip. San tertawa santai. Sementara aku melempar kulit kacang ke arahnya. Aku berpikir, bisa jadi juga sih karena jendela yang memang belum ditutup. Pernah dengar ada sebagian orang tua bilang, jam 12 malam adalah waktu bagi para makhluk tak kasat mata untuk keluar. Karena itu tidak baik untuk membiarkan jendela terbuka di jam-jam itu. Sedangkan jika kau tutup saja, kadang mereka masih sengaja mengintip dari celah ventilasi dan membuatmu terbangun di malam hari. Pernah ngalamin tiba-tiba terbangun di larut malam? Logikamu pasti berpikir itu karena tubuhmu merasa haus atau ingin buang air kecil. Tapi yang sebenarnya adalah indera perasamu sedang mengirimkan sinyal bahwa saat itu kau tengah dipandangi. Atau saat kau tiba-tiba bermimpi tentang setan, kau pikir itu hanyalah mimpi. Yang sebenarnya adalah bahwa indera pendengaran kita tidak pernah berhenti bekerja bahkan di saat kita sedang tertidur terlelap. Hanya saja sinyal yang dikirimkan ke otak tidak ditanggapi secara sempurna. Saat kau bermimpi tentang setan, bisa jadi mulanya itu karena indera pendengaranmu menangkap suara-suara berupa frekuensi yang dikirim oleh makhluk halus yang datang. Lalu indera perasamu ikut menangkap kehadirannya, dan kedua indera itu kemudian mengirimkan sinyal ke otak. Tapi karena saat itu otak sedang dalam keadaan rileks, maka dia hanya memberi gambaran bagaimana rupa si makhluk lewat mimpi karena saat itu kau tidak membuka mata. Jadi, jika nanti kamu bermimpi tentang makhluk tak kasat mata, kamu sudah tahu apa alasannya ya. Malam ini aku kembali terpaku di depan meja komputer, mengetik baris demi baris cerita yang kutulis. Sempat memastikan bahwa jendela kamar dan tirainya sudah tertutup rapat. Lalu berusaha tidak mengingat tentang apa yang terjadi di malam yang lalu. Hampir saja benar-benar lupa saat akhirnya harus kudengar suara itu lagi. Jantungku berdetak lebih cepat, bersamaan dengan tengkuk yang mulai terasa berat. Masih berusaha tenang, aku menyimpan cerita yang kutulis di dalam file. Lalu memulai step demi step untuk mematikan komputer. Suara itu terdengar lagi. Bukan dari arah luar jendela, tapi kali ini terdengar lebih dekat. Layar komputer sudah berubah menjadi hitam. Dengung mesinnya pun sudah tidak terdengar lagi. Kini kamarku benar-benar sepi. Hanya terdengar detak demi detak jam dinding. Seolah itu suara jantungku saat ini. Refleks, aku menoleh ke belakang. Kosong. Hening. Aku naik ke atas ranjang dengan jantung berdebar semakin kencang di setiap detiknya, hingga begitu terasa kesesakan di dalam dada. Teringat kembali kata-kata San sore itu. Tadi sore dia bilang, jika lo berpikir dengan tidak mengganggu atau tidak mempercayai keberadaan mereka sama sekali itu membuat lo aman, maka lo salah. Karena makhluk tak kasat mata ini juga punya berbagai sifat sama seperti manusia. Sebagian dari mereka yang menampakkan diri saat ingin berkomunikasi dengan kita,
Tapi sebagian lainnya menampakkan diri karena ingin menunjukkan pada lo bahwa mereka ada. Itu tadi kata-kata San. Baru saja akan memejamkan mata saat ku dengar hela nafas kasar itu lagi. Kali ini terasa begitu dekat, sangat dekat. Mataku bergerak nyalang, memandang setiap sudut kamar dengan perasaan gemetar. Di jendela, di samping lemari, di dekat kursi, di belakang pintu, semua tempat sudah kupastikan kosong. Tapi saat memejamkan mata, sempat kurasakan spraynya bergerak sendiri. Ternyata suara itu berasal dari guling yang kupunggungi.